Buka suara. Halo. Halo. Dokter Teddy, waduh cihuy banget, dokter lama ndak bersuhu ya dokter ya, lama Iya, ndak jumpa ini. lama tidak jumpa Gimana ya Bu dokter? Kiki. Luar biasa ya dok, sehat dok? Biasa. Sehat. Nah dokter, seperti yang kita jadwalkan hari ini, kita akan Zoom bersama dokter ya, dan kita akan membahas mengenai apa namanya produk, salah satu yang produk yang dinamakan dengan Vohostrum, dan produk ini akan segera di launching loh dokter. Launchingnya benar nanti sekali, pada Bu tepat Kiki. perayaan ulang tahun Pohowe yang pertama. Nah, Nah ini dokter, teman-teman semua penasaran nih. Boleh dong dokter jelaskan ini produk apa sih, produk yang luar biasa. Boleh dokter disampaikan dok, gimana dok? ya boleh Bu Kiki. Ya, Terima kasih ya. Ya, sama-sama oke. dokter. Baik Bu Kiki. Ya, Iya. selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan Anda sebagian besar yang ada di sini, senang sekali. Dan juga tentunya mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya sebelumnya. Nama saya Dr. Teddy, dan hari ini adalah pertama kalinya saya sharing kepada teman-teman sahabat Vohway di seluruh Indonesia, ya. Dan hari ini saya dipercayakan oleh perusahaan Vohway untuk menjelaskan tentang produk yang akan segera launching, yaitu Vohostrum, Bapak Ibu ya. Nah, bagi Anda nanti Anda bisa mencatat apa yang saya jelaskan karena tidak semua ada di slide ya. Jadi kalau Anda cuma berharap apa yang ada di slide, ya berarti ilmunya kurang. Ya, jadi Anda harus mencatat supaya Anda mendapatkan ilmu yang lebih, Bapak Ibu. Oke, mungkin Pak Haikal boleh dibantu untuk slide-nya. Teman siapa yang menghandle boleh minta bantuannya. Ya, Bu Kiki ini sebagian besar dari mana saja nih teman-temannya Bu Kiki? Ya, nah teman-teman ini dokter, Vohway ini ada dari seluruh Indonesia loh dokter. Hari ini sudah hadir sejumlah 165 orang dokter. Banyak sekali ya. Nah, Wah. ramai sekali ya dok ya. Nah, sebelum mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang pertama nih dari dokter sambil nunggu slide-nya. Ini produk apa sih ya dokter? Bahan-bahannya atau apa namanya? Iya bahan-bahannya lah dok. Gimana dok? Ini produk apa ini dok? Bisa dijelasin dok? Ya, sambil nunggu slide ya. Jadi memang ini adalah produk yang sebenarnya sangat dibutuhkan saat pandemi COVID seperti ini, dengan rasa yang enak ya Kiki ya. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsinya itu nggak seperti minum obat. Biasanya kan kalau kita mau sehat, kita harus belajar atau mau menelan yang nggak enak, menelan obat-obatan yang rasanya pahit ataupun herbal yang rasanya pahit. Nah, di sini rasanya pun enak, tetapi sangat bermanfaat buat kesehatan kita, ya. Jadi Bu Kiki, apalagi dia menjaga daya tahan tubuh kita di saat pandemi kayak gini. Nah, kita bisa mengkonsumsinya untuk apa? Untuk diri kita, keluarga kita, dan kita bisa bantu orang lain, seperti itu. Oh, jadi ini adalah salah satu produk yang khusus juga untuk meningkatkan imunitas tubuh ya dokter ya? Betul, betul. Nah, di samping itu, juga dia bisa membantu untuk penyakit yang banyak orang bisa kena. Nah, kalau kita sering sebut dengan penyakit TTM ya Bu Kiki ya. Bukan teman tapi mesra ya dok? Bukan, tiba-tiba mampus. Apa itu dokter? Saya kalau TTM kan teman tapi mesra ya dok? Bukan Bu, kalau di sini penyakit teman bukan teman tapi mesra, tapi tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba mampus ya. Waduh, jadi TTM itu tiba-tiba mati ya dok? Waduh, iya baik dok. Terus jadi, dok? stroke, serangan jantung itu bisa tiba-tiba terjadi. Nah, produk yang saya akan sharingkan ini juga bagus untuk mencegah itu terjadi. Bahkan kalau yang sudah ada penyumbatan, yang kolesterolnya tinggi, nah dia bisa membantu.
Begitu. Iya. Jadi artinya ini produk juga bisa membantu melancarkan ya dok. Dalam artian ini melancarkan apa? Peredaran darah atau gimana dokter? Ya, tentunya peredaran darah ya. Karena itu yang Mm-mm. bisa menyumbat di jantung ataupun di otak Bu Kiki. Iya, seperti yang kita ketahui ya dok ya, kalau penyumbatan di otak itu kan terjadi stroke ya dok. Kalau Betul. jantung sumbatnya, waduh, Nah, langsung kan kena serangan kita harus jantung mencegahnya kita dok ya. dulu sebelum terjadi. Betul Dan ini sekali. aman untuk segala usia. Jadi bahkan kalau anak kita butuh perlindungan dari daya tahan tubuh yang baik terhadap virus COVID zaman pandemi seperti ini, kita bisa berikan pada anak kita. Nah, orang lanjut usia pun boleh konsumsi, segala usia bisa konsumsi. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak juga sudah bisa mengkonsumsi produk ini. Ada batasan nggak sih dok? Umurnya mulai dari berapa tahun dok? Ya, kalau bayi mungkin belum perlu ya, karena memang Belum dia perlu. sudah dapatkan dari dari ibunya sudah Mm-mm. menyusukan. Nah, tapi kalau di luar setelah dia dapat ASI, setelah itu dia bisa tambahkan dari suplementasi dari kolostrum ini seperti itu. Oh begitu. Hmm. Nah ini produk artinya juga sangat bermanfaat sekali untuk apa namanya lanjut usia ya dok ya. Ya, segala usia Segala usia ya dok. bisa terbantu dengan produk ini. Itu bagusnya. Baik. Kalau boleh tahu nih dok, ini kandungan produknya itu dari apa sih dok? Ya, yang pasti kalau kita tahu produk ini adalah produk yang unik karena dia mengandung yang namanya kolostrum. Gitu Bu Kiki. Jadi kalau dia gitu ya. Jadi kolostrum ini sebenarnya adalah susu pertama yang dihasilkan dari yang namanya hewan mamalia ataupun manusia. Begitu. Ya, jadi susu pertama ya, kandungannya sangat tinggi, bagus sekali untuk kesehatan ya dokter ya. Ya, bukan hanya untuk daya tahan tubuh, tapi dia bisa membantu untuk pertumbuhan dan juga tentunya dia bisa juga untuk memberikan nutrisi supaya gizi kita lengkap. Nah, itulah yang kenapa kita perlukan nutrisi ini. Begitu. Nah, baik, kalau untuk aturan minumnya dok, anak-anak dan dewasa itu berbedakah dok? Aturan minumnya bukan hanya tergantung usia ya. Jadi tentunya memang dewasa lebih banyak cenderung ya daripada anak-anak. Tetapi juga kalau dia memang punya masalah kesehatan, artinya dia sakit, dia punya tingkat keparahan lebih tinggi, nah kita bisa berikan dosis yang lebih tinggi. Nah, iya seperti itu. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan kita memberikan dosis yang lebih tinggi di mana orang itu dia mengalami masalah kesehatan. Nah semakin parah ya kita berikan semakin tinggi. Misalnya salah satunya kita bicara produk ini mengandung kalsium yang tinggi. Jadi kalau orang itu dia mengalami keropos tulang, nah tentunya kita memberikan dengan dosis yang lebih dibandingkan orang yang tidak keropos tulang. Seperti itu. Oh begitu, iya baik. Luar biasa sekali ya. Wah, baik. Ini aja baru pengulik kulitnya aja luar biasa. Bapak Ibu ini sangat spesial sekali, kita sudah punya Dokter Teddy di sini. Beliau adalah pengalaman luar biasa. Dan satu hal Bapak Ibu, ini informasi sangat penting sekali ya dokter ya. Nah Bu Kiki ya, karena nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata kolostrum ini yang akan kita bahas di hari ini Bapak Ibu bukan hanya tentang kelebihan produknya aja, tetapi Bapak Ibu tahu kan Pak, kolostrum kan ada di market udah banyak nih, betul nggak Bu Kiki ya? Nah kelebihannya kolostrum nih di apa dibandingkan ke yang ada sudah di market ini pertama. Yang kedua, pasti kan ujung-ujungnya harganya gimana nih. Nah, banyak orang yang mungkin penasaran nih dok ya, apalagi ada spesial promo yang sudah disampaikan juga dokter Teddy sama Bu Kiki tadi, ternyata ini akan membuat teman-teman juga makin luar biasa lagi, makin penasaran lagi nih bagaimana sih solusinya kita bisa sehat dan luar biasa dengan kolostrum ini. Nah dokter mungkin bisa share PPT, kita bisa langsung mulai presentasinya, mungkin banyak hal, informasi-informasi penting nih Bu Kiki ya, yang pengen disampaikan dokter Teddy untuk kita semua di hari ini. Nah silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Haikal. Sama-sama. Ya Pak Haikal mungkin boleh dibantu untuk slide PPT-nya Pak. Ya, sambil menunggu Bu Kiki, mungkin kita bisa ngobrol lagi Bu Kiki.
Iya nih. Ya. Nah, mungkin sambil menunggu apa namanya slide-nya muncul nih dok, ada beberapa teman-teman yang di sini mau tanya jawab nih sama dokter, boleh ya dok? Oh boleh. Nah, ayo mungkin dari top leader Indonesia nih, Ibu Setiorini, ada yang mau ditanyakan Bu Setiorini seputar Vohostrum? Halo? Oke. Atau dari Sampit, Pak Abdul Rashid, ada yang mau ditanyakan? Nah, Pak Abdul Rashid dan Pak Gatot nih. Nah, Bu Aziz ada bertanya nih, berapa lama kita harus mengkonsumsi? Nah, Mbak Aziz, boleh langsung ditanyakan ke dokter, Mbak Aziz? Gimana Mbak Aziz? Halo? Nah, mungkin. Oh, masih belum bisa buka mic ya. Gimana Bu Rini, sudah bisa buka mic-nya? Iya, masih belum bisa membuka. Nah, mungkin sembari menunggu karena kita ada sedikit kendala teknis ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, tadi ada pertanyaan ya yang di chat ya dari Bu Aziz ya, Bu Kiki ya. Iya. Berapa lama kita harus mengkonsumsi kolostrum ini jika untuk pencegahan, Dok? Nah, kalau untuk pencegahan ya artinya kita perlu minum kapan? Selama kita masih hidup. Gitu ya. Iya. Selama masih hidup ya Dok ya? Iya, selama kita masih hidup kita membutuhkannya. Karena kita harus, selama kita hidup kita berhubungan dengan daya tahan tubuh kita, imunitas kita, sehat atau sakit. Ya, berhubungan dengan nutrisi yang selalu kita harus penuhi. Berhubungan dengan faktor pertumbuhan. Nah, apalagi kalau anak-anak dan remaja itu butuh faktor pertumbuhan yang kuat. Nah, ini harus didorong atau dibantu dengan kolostrum supaya pertumbuhannya bagus begitu. Nah, oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih dokter. Ya. Maksudnya sebaiknya diminum itu waktunya kapan dok? Apakah pagi atau malam dokter? Oke, kalau minumnya kapan? Sebentar saya jelaskan ya. Nih, slide-nya sudah siap kan? Oke, terima kasih Pak Haikal ataupun Pak Michael. Nah, cihuy, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya ini slide sudah muncul. Baik, silakan dokter. Oke, terima kasih Bu Kiki. Ya, saya akan mulai teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita hari ini akan berbicara tentang kolostrum ya. Oke. Dan kolostrum ini ada dalam produk yang namanya Vohostrum. Ya, satu kotak ini isinya 15 saset, Bapak Ibu. Jadi dengan 15 saset Anda bisa mengkonsumsi 15 kali ya. Nah, Anda nanti berapa kali sehari nanti kita akan bahas. Oke. Oke, next Pak, minta tolong. Ya, oke. Nah, komposisi utamanya apa? Ya, tentunya komposisi utamanya adalah kolostrum ya. Jadi kalau kita bicara tentang kolostrum, itu adalah komposisi terbanyaknya dalam produk Vohostrum ini. Nah, selain itu juga, produk ini juga mengandung susu tambahan yang dimana membuat rasanya lebih nikmat. Nah, di sini dipakai whole milk dengan sedikit lemak, ya, ditambah dengan whole milk ditambah dengan skim milk, jadi lemaknya itu rendah, Bapak Ibu. Ditambah kolostrum ini memang lemaknya rendah. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau mengkonsumsi Vohostrum ini akan membuat berat badan Anda bertambah, ya. Tapi justru dengan namanya kolostrum ini dia ada satu zat yang bisa mendorong pembakaran lemak dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat tentunya setelah komposisi utama ya. Jadi dia juga ada ditambahkan yang namanya omega 3 Bapak Ibu. Jadi omega 3 ini adalah suatu asam lemak tak jenuh yang memang berfungsi untuk menurunkan lemak dalam darah, baik itu kolesterol maupun trigliserid yang tinggi. Nah, di samping itu juga
omega 3 ini bisa membersihkan pembuluh darah kita dari lemak-lemak yang menempel ataupun sudah mulai tersumbat penuh. Jadi kalau kita ada masalah dengan penyakit jantung koroner, ataupun hampir kena, ataupun setengah perjalanan menuju penyakit jantung, nah kita boleh mengkonsumsi produk ini karena mengandung omega 3 yang bisa mencegah penyumbatan pada jantung, termasuk juga pada otak. Ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya inulin. Nah, inulin ini dia adalah satu zat yang merupakan prebiotik yang bagus buat pencernaan kita. Jadi di sini inulin ini juga membantu pertumbuhan dari bakteri yang menguntungkan. Jadi kalau kita bicara pencernaan kita, ada bakteri yang merugikan, yang membuat kita sakit, tapi ada bakteri yang juga menguntungkan, yang harus ada di dalam tubuh kita, supaya pencernaan kita tetap terjaga. Saat kita makan yang sedikit nggak bersih, kita nggak langsung mencret, kita nggak langsung muntah, karena ada bakteri yang menguntungkan yang sebagai penjaga dari dan melawan bakteri yang merugikan itu, ya. Dan tentunya di dalam komposisi dari Vohostrum ini juga mengandung kalsium. Nah, kita tahu kalsium ini penting sekali untuk tulang, untuk gigi. Nah, dan di sini bukan dari kolostrumnya saja yang ada kalsiumnya, kemudian dia juga ada dari susunya itu sendiri, dari skim milk ataupun whole milk, yang memang di mana susu ini mengandung kalsium, Bapak Ibu. Ya, jadi bagi Anda yang belum ngerti, whole milk itu susu yang berlemak, tapi sedikit saja di sini. Skim milk itu susu yang tidak berlemak. Ya, jadi di sini biar rasanya nikmat, ditambahkan sedikit whole milk, tapi skim milk lebih banyak dan kolostrum tentunya yang paling banyak, ya. Nah, di sini juga kalsium ini berperanan juga buat otak, ya, buat juga menambah kualitas tidur, kemudian juga untuk kesehatan jantung, denyut jantung supaya tetap stabil denyut kita dipertahankan dari kalsium, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di rumah sakit biasanya ya, itu kan kalau di ruang ICU itu ada nit, ya. Nah itu ada kalsium artinya yang cukup untuk menggerakkan denyut jantung. Jadi kalau bunyinya sudah nit, nah berarti kalsiumnya sudah nggak ada, orangnya udah meninggal, ya. Jadi kalsium itu penting buat denyut jantung. Nah selain itu juga kalsium itu juga penting untuk saraf, untuk otot. Jadi kalau Anda yang suka kram di tengah malam kalau lagi tidur, kurang kalsium. Nah, Anda perlu tambahkan kalsium ini juga. Jadi kalsium itu banyak sekali fungsinya, termasuk untuk daya tahan tubuh. Kalsium juga berfungsi untuk menjaga imunitas. Ya, dan yang terakhir adalah mengandung vitamin dan mineral yang lengkap. Tentunya di sini vitamin dan mineral ini dia banyak fungsinya, terutama dia meningkatkan imunitas, dan nanti ada mineral tertentu yang tentunya diperlukan untuk juga membantu kekuatan tulang, untuk saraf, untuk otot, dan juga mineral ini bisa menambah darah bagi Anda yang kurang darah, ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, ini saya baru singgung sedikit. Oke, nah apa itu kolostrum? Jadi tadi yang namanya komposisi dari Vohostrum itu sendiri, tadi yang pertama adalah kolostrum yang utama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah skim milk, susu tanpa lemak. Kemudian ada sedikit susu berlemak untuk membuat rasanya nikmat. Dan tentunya susu ini juga mengandung kalsium ditambah kolostrum itu sendiri. Dan juga mengandung yang namanya kalsium juga ditambahkan, jadi kalsiumnya cukup untuk membantu kekurangan kalsium dan untuk masalah tulang dan ataupun masalah lainnya. Kita tahu bahwa kalsium itu fungsinya bisa juga untuk otot, untuk saraf, ya. Jadi kalau Anda yang suka kram di malam hari, nah itu berarti Anda kurang kalsium, ya. Termasuk juga untuk masalah saraf, suka kesemutan, nah itu juga butuh kalsium, ya. Kalsium juga diperlukan juga untuk apa tadi? Untuk otak. Jadi untuk berpikir itu butuh kalsium. Jadi kalau Anda diajak ngomong nggak nyambung berarti Anda kurang kalsium. Ya, ataupun juga denyut jantung.
Ya, jadi kalau jantungnya denyutnya lambat, berarti kurang kalsium. Jadi kalau di rumah sakit biasanya itu apa? Di ICU biasanya ada di monitornya net. Nah itu karena ada kalsium. Jantung punya aktivitas listrik, tapi kalau dia sudah net, nah itu berarti kalsiumnya udah nggak ada, udah mati ya. Itu juga perlu kalsium. Jadi kalau ada bermasalah dengan tulang, masalah dengan otak, ada masalah dengan gigi, atau masalah dengan saraf, otot, ataupun otak, ya, Anda butuh kalsium. Jadi kalsium itu fungsinya banyak, dan kalau di produk Colostrum ini kalsiumnya sangat diperlukan untuk kondisi tubuh kita, ya. Nah, kandungan utamanya adalah kolostrum, ya. Jadi mungkin slide sebelumnya, Pak, tolong sebelumnya. Ya. Jadi kolostrum itu apa, Bapak Ibu? Nah, jadi kalau ibu menyusui setelah melahirkan, biasanya ada keluar cairan kental berwarna kekuningan. Nah, cairan ini keluar biasanya setelah 24 jam setelah melahirkan. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, setelah 24 jam keluar ada cairan sebelum ASI, ya, sebelum ASI yang susu maksud saya. Jadi dia juga susu nih sebenarnya, tapi dia kental berwarna kekuningan. Nah, jadi biasanya keluar dulu kolostrum. Nah, kolostrum inilah yang zat gizinya paling lengkap. Dan kalau kita bayi, seharusnya kita pernah mendapatkannya. Nah, kalau enggak, ya sebenarnya ini zat yang paling bergizi di dunia ya, kolostrum itu ya. Jadi kalau seorang anak, seorang bayi dapat kolostrum, sampai dia dewasa, dia nggak gampang sakit. Kalau ada orang yang dia dewasa, gampang sakit, berarti waktu dia kecil bisa jadi nggak dapat ASI dari ibunya. Terutama nggak dapat kolostrum dari ibunya. Karena kolostrum ini menjaga dia sampai tua. Terutama daya tahan tubuhnya. Jadi kalau Anda punya teman yang gampang dikit-dikit sakit-sakitan, mungkin dia nggak dapat kolostrum dari, nggak nyusut pada saat dia kecil. Bahkan ada penelitian yang mengatakan, ada orang yang tidak mendapatkan kolostrum pada saat dia menyusui dari ibunya, ya dia nggak disusui, si orang ini dia lebih gampang terkena penyakit, salah satunya terkena serangan jantung, ya, dibandingkan anak yang mendapatkan susu dari ibunya, terutama dapatkan kolostrum ini. Ya, nah, jadi kolostrum ini keluar pertama kali. Kalau sudah keluar nggak bisa diulang, ya. Makanya kita perlu tambah dari luar. Kalau kita memang perlu membutuhkannya, ya kita perlu dosis yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita bicara pertama kali ibu menyusui, keluarnya adalah kolostrum. Nah, biasanya mulai hari kedua keluar sampai dengan hari kelima biasanya, ya. Nah, mulai hari ketiga ataupun hari keempat, hari kelima, kalau setelah kolostrum ini keluar air susu ibu yang merupakan air ASI transisi. Jadi campuran antara kolostrum dengan susu yang sebenarnya atau susu matang. Ya, setelah itu baru sampai 2 minggu, setelah 2 minggu biasanya susu yang sebenarnya atau susu yang matang. Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diulang. Jadi kalau misalnya si ibu itu menyusui, tolong bapak-bapak jangan berebut sama bayinya ya. Karena itu cuma keluar sekali Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti bapak-bapak minumnya Colostrum ya. Nah, jadi dia seperti itu. Bukan hanya manusia yang bisa hasilkan, tapi hewan mamalia lainnya seperti sapi, kambing, ya, kucing, anjing, itu juga bisa mengeluarkan kolostrum pertama kalinya yang dihasilkan dari kelenjar payudara setelah orang atau hewan itu melahirkan, ya. Oke, kita bahas selanjutnya, Pak. Nah, jadi untuk apa itu kolostrum yang dikeluarkan oleh ibu buat bayi yang baru lahir? Nah, penting sekali. Ini adalah nutrisi terbaik di dunia dan nutrisi pertama kali yang diperlukan oleh bayi yang sudah lahir. Nah, kita lihat apa tujuannya, apa bagusnya buat bayi yang baru lahir. Next, Pak. Nah, yang pertama adalah dia membentuk sistem kekebalan tubuh bayi yang pertama. Jadi kalau bayi nggak dapat kolostrum, dia gampang sakit walaupun di masa bayinya. Ya, nggak usah bicara sampai dewasa dulu.
tumbuh kembangnya bisa terganggu. Mungkin dia nggak akan tinggi maksimal. Jadi kalau Anda yang kurang tinggi, jangan-jangan Anda nggak dapat kolostrum di awal Anda menyusui, ya. Dan perkembangannya nggak bagus. Misalnya organnya nggak terbentuk, organnya nggak berkembang dengan sempurna. Nah, ini butuh kolostrum untuk tumbuh kembang bayi, ya. Bisa jadi nanti dia lambat untuk menstruasi kalau dia seorang bayi perempuan. Nah, ini semua menyangkut ke depannya, ya. Dan bagi si bayi, dia membantu membuang feses pertama yang berwarna hitam. Nah, itu kan kalau bayi dia BAB pertama kali, dia harus dibuang dengan yang namanya kolostrum ini. Bahkan supaya gula darahnya nggak drop. Biasanya bayi itu kalau Anda misalnya lupa makan atau sibuk kerja nggak makan, Anda bisa ngomong, aduh kepala saya pusing, keringat dingin. Tapi bayi nggak bisa ngomong, tiba-tiba didiam aja. Nah, jangan sampai gula darahnya drop, itu bahaya bagi bayi, bisa meninggal. Makanya harus ada kolostrum yang menjaga gula darahnya tetap stabil. Nah, dan juga tentunya kolostrum ini bagus buat pencernaan bayi. Buat apa? Dia akan melapisi dinding usus supaya usus dari si bayi ini kuat. Gak gampang untuk mencret. Dan si bayi gak gampang muntah. Nah, jadi kalau Anda yang dikit-dikit muntah, dikit-dikit mencret, jangan-jangan Anda nggak dapat kolostrum dari ibu Anda saat lahir. Ya, karena ini semua diperlukan. Termasuk supaya bayinya nggak kuning. Nah, sekali lagi, masalahnya kolostrum dari seorang ibu nggak bisa diulang. Nggak bisa Anda pulang ke rumah bilang, Mama, Bu, saya mau nyedot lagi dong, mau dapatkan kolostrum. Nggak bisa. Sudah nggak bisa diulang. Lagi pula nggak bisa keluar juga air susunya. Nah, makanya kolostrum ini kita perlukan tambahan, walaupun kita sudah dewasa. Nah, anak-anak kita lagi sakit, kita berikan. Ya, terutama untuk masalah pencernaan, dia sangat bagus. Ya, oke, next Pak. Nah, jadi kalau kita bicara manfaat kolostrum, dia ada 3 fungsi utama. Untuk imunitas, pertumbuhan, dan juga nutrisi. 3 ini yang penting dari manfaat kolostrum. Ya, next Pak. Nah, kita lihat faktor imunitas, daya tahan tubuh. Jadi kalau kita bicara tentang kolostrum ini, dia mengandung lebih dari 95 jenis faktor imunitas. Ya. Yang utamanya adalah imunoglobulin. Nah, sisanya adalah tambahan. Dari 2 ini, jadi paling banyak imunoglobulin. Nah, terutama yang namanya IgG atau IgG, imunoglobulin gamma. Ini adalah yang paling banyak dari semua imunoglobulin, dan dia adalah imunoglobulin utama, kandungannya paling banyak, dan ini yang ditonjolkan untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, suaranya kecil kah? Oke, bagus ya. Oh, enggak ya, oke. Soalnya ada Bu Rahayu yang bilang suaranya kecil, enggak ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat yang namanya dari sekian banyak, yang utama imunoglobulin, ya. Ada imunoglobulin E yang juga keluar pada saat kita muncul alergi, dia mengatasi alergi. Jadi di sini daya imunoglobulinnya sangat lengkap, ya. Dan juga kita juga punya sisanya. Saya nggak bacakan, ya. Anda boleh jepret. Di sini banyak sekali dan namanya cukup membingungkan ya namanya ya. Mungkin Anda baru dengar nih kira-kira bahasa apa ini gitu ya. Nah, ini memang faktor imunitas. Lebih dari 95 jenis ya. Bahkan di sini ada yang namanya, sambil contoh, misalnya ada PRP, proline rich protein. Jadi ini adalah satu kandungan yang dia kerjanya unik. Dia bisa meningkatkan sistem imun yang turun, dan dia bisa menurunkan sistem imun yang terlalu aktif. Misalnya pada penderita autoimun, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada albumin, itu putih telur. Jadi kalau ada yang kekurangan albumin, Anda boleh berikan ini. Misalnya orang tua, dia masuk obat sudah nggak bisa kerja dengan baik karena kurang albuminnya. Kita bisa tambah dari sini.
Ya, ada oligosakarida, ini juga bagus buat pencernaan. Ya, kemudian juga banyak sekali di sini ada lizosim misalnya. Nah, ini untuk membunuh bakteri yang merugikan. Jadi memang di sini pertahanannya lengkap. Bakteri, virus itu nggak bisa masuk dengan pertahanan yang lengkap ini dan kuat ini. Bahkan kalau ada virus yang terlanjur masuk dan memang kita kebetulan belum minum kolostrum, pas kita minum kolostrum, virusnya akan diikatnya dan dibuangnya dari dalam tubuh kita. Makanya penting sekali untuk pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, next Pak, tolong. Nah, ada juga yang namanya faktor pertumbuhan. Ya, ada banyak sekali. Kita lihat beberapa lah. Nah, misalnya untuk epithelial growth factor, IGF. Dia ini merangsang regenerasi sel. Jadi kalau ada yang rusak karena penyakit, bagian jaringan tertentu, baik otot, saraf, ataupun mukosa dalam pencernaan kita, dia perbaiki. Nah, kemudian juga misalnya di sini kita ada yang namanya prolaktin. Nah, ini kalau diberikan pada ibu nyusui, dia bisa merangsang produksi ASI. Ada yang namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi dia membantu metabolisme hormon seksual. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin punya keturunan dan mempunyai masalah dengan kesuburan, kita punya faktor pertumbuhan ini yang bisa membantu. Bahkan kalau Anda yang menstruasinya nggak teratur, ya, atau misalnya untuk laki-laki hormon testosteronnya udah turun dan ujung-ujungnya bisa salah satunya kena prostat, Anda bisa cegah dengan yang namanya kolostrum ini, ya, karena fungsinya bisa merangsang hormon GnRH, ya. Termasuk juga dia punya insulin like growth factor 1 and 2, IGF 1 dan 2, dia bisa mencegah terjadinya diabetes. Dan ada growth hormone. Nah, ini yang membantu pertumbuhan. Jadi supaya anak Anda tuh tumbuhnya betul-betul maksimal, dari sini. Nah, apalagi kalau Anda yang ingin menambah tinggi badan, Anda perlu bantuan growth hormone selain dengan kalsium. Ada yang ingin nambah tinggi di sini? Ada? Ada nggak yang mau bikin tambah tinggi? Saya rasa banyak ya. Dan saya, ada ya, Else ya. Ada siapa lagi? Wah, ini kalau Anda masih umur remaja, bolehlah ya. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas bilang mau tambah tinggi itu namanya nggak tahu diri ya. Nggak keropos aja udah syukur. Makanya Anda juga tetap butuh kolostrum ya. Apalagi kalau Anda remaja yang belum usia 20 tahun, Anda bisa minum yang kolostrum ini untuk merangsang tinggi badan karena dia bisa merangsang hormon pertumbuhan Anda dan ditambah dengan kalsium yang dimiliki dari kandungan tambahannya, ini bisa membantu meningkatkan tinggi badan, menguatkan tulang dan membuat Anda tidak mudah keropos ya. Itu dia. Oke, lanjut. Kemudian faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi di sini ada vitamin yang lengkap ya. Di sini ada yang kelupaan, nanti Anda tambahkan vitamin D ya. Dia ada vitamin D, kita tahu untuk imunitas saat ini vitamin D sangat dibutuhkan. Dan kolostrum ini kandungan vitamin D-nya 3 kali lipat dari susu sapi biasa. Ya. Ada vitamin B1, B2, B6, B12. Ini berhubungan dengan apa? Anda suka kesemutan, ya, suka kram, terutama kesemutan ya. Biasanya itu juga selain kolesterol juga bisa faktor saraf, ya. Jadi ya biasanya dokter akan bilang, Pak, Bu, makan kacang hijau yang banyak ya. Nah, kenapa? Karena kacang hijau mengandung vitamin B ini. Nah, makanya di sini kalau Anda minum kolostrum ini, Anda nggak gampang kesemutan, ya. Dan juga vitamin B12 bersama asam folat ini juga salah satu nutrisi yang diperlukan untuk nambah darah. Jadi Anda yang kurang darah mungkin bukan karena zat besi, tapi karena asam folat dan B12. Apalagi asam folat ini adalah salah satu nutrisi yang bagus untuk otak,
untuk kecerdasan otak. Bahkan ini diperlukan untuk seorang ibu hamil supaya anaknya nggak lahir cacat. Jadi kalau mau anak lahir dengan sehat, asam folat harus cukup. Ya, kalau kekurangan asam folat, ini yang bahaya pada bayi yang dilahirkan. Kemudian vitamin A bagus buat mata, vitamin E bagus untuk kulit, mempercepat penyembuhan luka dan kesuburan. Ya, ada asam pantotenat, sebagai tambahannya ada glikogen. Glikogen ini adalah energi tambahan. Jadi pada saat Anda misalnya olahraga atau kerja berlebihan, Anda sudah lapar, ya, belum makan, lemes. Nah, energi cadangannya akan keluar. Nah, ini menambahkan glikogen juga dalam tubuh kita. Termasuk retinoic acid, ini adalah salah satu zat yang biasanya kita resepkan untuk orang masalah jerawat. Ya. Jadi vitaminnya lengkap sekali di sini. Jangan lupa tambahkan vitamin D, Bapak Ibu ya. Nah, mineralnya dari kolostrum ini ada zat besi. Zat besi ini salah satu fungsi utamanya adalah untuk menambah darah. Jadi kalau Anda mengalami masalah kurang darah, misalnya Anda dari posisi duduk ke berdiri, suka berkunang-kunang, jangan-jangan Anda kurang darah. Nah, kalau kurang darahnya memang zat besi, Anda ada zat besi di sini. Ya. Ada magnesium. Magnesium ini juga untuk yang namanya otot, ya, kontraksi otot yang bagus supaya Anda nggak mudah kram. Untuk saraf itu juga bagus, ya. Dan zinc. Nah, zinc ini salah satunya bisa membantu untuk penyembuhan luka. Jadi untuk membantu penyembuhan luka dengan kolostrum ini, luka luar dan dalam, ya. Kecuali luka hati, ya. Luka hati karena ditinggal pacar nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong gini, kolostrum ini dia bisa meningkatkan mood kita loh. Jadi kalau kita lagi galau, moodnya jadi lebih baik. Makanya orang penderita depresi sangat membutuhkan kolostrum ini. Nanti saya cerita lagi. Ada fosfor yang juga membantu untuk masalah tulang, ya, penguatkan tulang bersama dengan magnesium dan kalsium yang juga ada ditambahkan nanti. Jadi itu buat tulang sangat bagus. Termasuk proteinnya di sini ada untuk yang namanya menambahkan tenaga, stamina. Jadi Bapak Ibu kalau kita mengkonsumsi kolostrum, dia memang mengandung zat gizi yang lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya sedikit, ya. Tentunya lemak yang baik ya. Apalagi satu lagi dia punya vitamin dan mineral. Nah, dari semua sini yang paling banyak adalah proteinnya. Jadi yang namanya sumber energi bukan hanya karbohidrat. Bukan berarti kita makan nasi, terus udah itu kita bertenaga dari nasi itu saja. Bukan. Tapi juga dari protein. Makanya kalau kita makan sehari-hari harus ada ikan, ayam, tahu, tempe. Nah, dan juga dari lemak. Nah, di sini ada karbohidrat, protein, lemak. Jadi dia bisa memberikan stamina yang seharian penuh. Kita bisa rasakan nggak mudah lemas. Karena nutrisi yang lengkap tadi. Ya, sehingga kita akan selalu bugar dengan mengkonsumsi yang namanya kolostrum ini. Oke, next. Nah, kenapa kita harus tambahkan kolostrum? Kalau memang sudah pernah dapat dari si ibu, kenapa kita harus tambahkan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, boleh di-chat di sini. Yang tahu kenapa kita harus tambahkan suplemen kolostrum. Ini berhubungan juga kalau Anda memprospek orang. Orang bilang, saya sudah pernah tuh minum dari ibu saya, kolostrum juga dapat dulu waktu kecil. Kok sekarang harus minum lagi? Ada yang tahu? Boleh di-chat jawabannya kalau ada yang tahu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tahu? Nggak ada. Yang pertama, karena setelah puber, faktor pertumbuhan akan berhenti. Ya. Jadi kalau orang sudah lewat puber, justru yang namanya pertumbuhan itu ya akan bertambah sebentar, tapi habis itu menurun. Di usia tambah tinggi itu puncak-puncaknya itu proses tulang untuk nambah panjang itu puncak-puncaknya itu sekitar usia 30 tahun. Puncak-puncaknya. Ya. Setelah itu menurun. Setelah itu tulang nggak fokus pada yang namanya pertambahan panjang. Tapi bertambah kuat nggak tulang itu. Kalau Anda nggak jaga, keropos.
Ya, keropos itu apa? Anda jatuh sedikit aja yang ringan, Anda tulangnya udah patah. Itu yang masalah. Karena ini terjadi sebelumnya terakumulasi. Sehingga pada saat sudah tua, kita jatuh di kamar mandi misalnya, jatuhnya ringan aja, tulang kita patah. Itu keropos tulang. Dan kita dari sekarang harus menguatkan, apalagi sudah umur 30 tahun ke atas. Jangan tunggu menopause, jangan tunggu andropause. Sebelumlah masih muda, nggak kelihatan. Ya, apalagi kalau Anda udah mulai sakit-sakit pinggang, jangan-jangan Anda sudah keropos. Apalagi kalau Anda lihat orang yang postur lehernya agak membungkuk, nah itu udah keropos itu. Dia tambah pendek, bukan tambah tinggi. Ya, jadi belum lagi kita bicara setelah pubertas pertumbuhan menurun, terus orang cepat tua. Nah, kolostrum ini dia mencegah terjadinya penuaan dengan cepat. Ada yang tahu nggak penuaan itu dimulai dari usia berapa sebenarnya? Ya, tanda-tanda penuaan tuh mulainya usia 25 tahun mulai muncul. Ya, betul, 26-an. Iya. Jadi, ya walaupun kelihatannya masih muda, tapi mulai ada garis-garis halus. Itu adalah tanda-tanda penuaan. Ya, belum lagi tambah usia, makin keriput, karena kolagennya makin berkurang. Nah, kolostrum itu bisa merangsang terbentuknya kolagen, sehingga kulit kita tetap kencang, keriputnya berkurang. Bahkan kita yang sudah nanti udah mulai ada keriput, dengan minum kolostrum, dia bisa membalikkan sel kita sehingga kita jadi muda lagi. Hebat nggak kolostrum ini? Jadi kita itu jadi kelihatannya tambah muda. Yang sudah terlanjur kelihatannya tua, yang sudah kelihatannya bermuka tua, dia akan membuat kita balikkan lagi lebih muda. Itu hebatnya kolostrum. Makanya kita perlu minum supaya kulit kita tetap kencang. Nah, dan juga memang untuk apa? Daya tahan tubuh kita, imunitas. Karena makin tambah usia, imunitas kita makin lemah. Makanya kan Anda ingat nggak waktu zaman pandemi yang harus suntik vaksin pertama kali siapa? Orang lanjut usia. Karena itu makin lemah imunitasnya. Walaupun dia nggak sakit loh. Apalagi dia sakit. Dia butuh kolostrum. Supaya dengan sakitnya itu mengembalikan imunitasnya, energinya. Nah, jadi kalau Anda mau tambah muda, minum kolostrum. Keriputnya bisa hilang, mukanya kencang. Itu yang terjadi karena dia bisa merangsang kolagen, suatu zat di bawah kulit yang mengencangkan kulit. Begitu. Oke. Ya, jadi kalau kita simpulkan, apa manfaat dari kolostrum yang berasal dari sapi ini? Kan kita sudah nggak bisa dapat dari ibu kita kan? Apalagi ibu kita sudah menopause ya gimana lagi? Udah sekali itu aja. Kalau Anda dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Terpaksa Anda bantu dengan kolostrum sapi ya. Atau ada anak yang memang dia nggak disusui ibunya ya. Ya Anda bantu dengan kolostrum ini ya. Bayi atau anak-anak ya boleh, nggak apa-apa, dia nggak disusui ibunya kok, dia meningkatkan tenaga. Jadi kolostrum ini kalau kita minum di pagi hari, seharian tenaga kita nggak mudah lemes, stamina kita bagus, dan tentunya dia meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Ada yang tahu nggak kalau yang namanya daya tahan tubuh mulai turun, tanda-tandanya apa? Boleh cek jawabannya? Nih kita disehat nih, terus daya tahan tubuh kita mulai turun, drop. Tanda-tandanya apa? Menua. Nggak, itu mah butuh proses lama. Lemes, males. Males, tubuh mulai lesu, demam, cepet capek, suka lupa. Sering sakit-sakitan. Lah sebelum sakit daya tahan tubuhnya turun dulu. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ini, misalnya kita lihat teman kita bilang, wah kamu tuh daya tahan tubuh menurun nih, ntar lagi sakit. Belum sakit, tidak bertenaga. Ya oke lah, lemes masih bisa jadi salah satu. Tapi dia belum lemes nih. Nah, nih bagus jawabannya. Batuk.
mulai batuk, mulai bersin, mulai pilek, ya. Dan sebentar lagi bisa jadi dari dia bersin-bersin dia pilek. Kemudian atau sakit tenggorokan, nah, itu mulai sakit sudah. Daya tahan tubuh turun karena kurang tidur, karena memang makan yang nggak bergizi, daya tahan tubuhnya turun. Ya, makanya kalau kita sering kurang tidur, terpaksa kita harus, bukan terpaksa ya, kita kan terpaksa nggak bisa tidur. Yang terpaksa itu tidurnya kurang, nggak bisa cukup karena kita punya kerjaan misalnya suka lembur. Ya udah, kita minum kolostrum supaya kita nggak sakit. Ya. Kemudian membantu melawan kuman penyebab penyakit. Ya. Jadi membantu melawan kuman penyebab penyakit ini misalnya pada penyakit pencernaan. Anak-anak sampai orang dewasa bisa terjadi muntah, diare karena salah makan. Ini jagonya kolostrum. Jadi kalau anak-anak diare, Anda berikan kolostrum ini paling tidak 10 hari dia konsumsi. Ya, minimal 10 hari. 10 hari rata-rata akan membantu diarenya untuk berhenti. Kenapa? Karena kolostrum ini bisa melawan kuman penyebab makan yang tidak bersih. Bakteri yang dari makanan yang nggak bersih. Ya. Dan juga dia bisa mengembalikan kondisi usus ke semula, ke normal. Ya, dia bisa meregenerasi mukosa dalam usus sehingga orang itu diarenya bisa membaik, ya, berhenti. Baik orang anak-anak maupun orang dewasa. Ya. Dan juga untuk sakit mah yang sampai yang parah, yang luka, yang namanya ulkus. Kolostrum ini mempunyai zat di dalamnya, ya, yang berasal dari faktor imunitas untuk memperbaiki luka di lambung. Kan biasanya orang kalau sakit mah itu bolak-balik ya. Sakit, habis itu dirawat lagi karena memang ada lukanya. Obat sebagian besar nggak bisa nyembuhin lukanya, cuma netralin asam lambung. Nah, lukanya perlu diperbaiki dengan yang namanya kolostrum ini, ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah susah buang air besar, wasir, itu juga bisa dibantu dengan kolostrum, ya. Dan juga dia membantu memperbaiki kondisi autoimun. Jadi kalau kita bicara autoimun itu penyakit seperti apa? Lupus, rematik. Rematik itu autoimun loh, ya. Jadi kalau orang rematik jangan dikasih suplemen yang meningkatkan imunitas. Imunitas sistem imunnya sudah terlalu aktif, makin parah rematiknya. Ya, psoriasis sama, nggak boleh berikan suplemen yang meningkatkan imunitas. Justru Anda harus pilih satu suplemen yang bisa bekerja dua arah, mengaktifkan imun yang rendah dinaikkan. Jadi kalau imun rendah dinaikkan, kalau terlalu aktif pada penyakit autoimun diturunkan, distabilkan. Nah, jadi kolostrum dari ini bisa memperbaiki kondisi autoimun dan menghambat perkembangan kanker. Jadi kalau untuk kanker cocok sekali diberikan kolostrum. Jadi kalau misalnya orang sudah terlanjur kena kanker, dia bisa, orang belum kena kanker dia bisa mencegah dengan minum kolostrum. Ya. Kalau sudah kena, dia supaya nggak nyebar kanker, nggak metastase, ya, di mana di kolostrum ini punya zat yang menghambat penyebaran kanker, ya, dan untuk membantu mengatasi alergi. Jadi kalau kita bicara alergi itu banyak ya, alergi itu ada 4. Pertama, mata gampang merah, dikit-dikit merah. Kedua, makan sesuatu gatal, ya. Kalau mata gampang merah tadi, misalnya Anda habis mandi, matanya merah. Nah, itu faktor alergi. Kemudian juga faktor alergi yang berikutnya adalah asma. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah mata gampang merah. Kemudian yang kedua tadi apa? Makan sesuatu cepat gatel. Ya. Asma. Satu lagi adalah pilek alergi. Pilek yang dimana bangun bersin-bersin terus pilek, ya. Jadi ada yang di alergi dingin sehingga dia pilek, bisa, itu adalah alergi, pilek alergi.
Beda sama pilek karena kuman. Kalau pilek alergi, dia ingusnya nggak hijau, bening, ya. Nah itu, dan dia bisa hidungnya gatal merah atau matanya merah. Itu pilek alergi. Jadi pilek alergi ada 4 ya. Nah, kondisi seperti itu bisa dibantu dengan kolostrum, ya. Dan juga ada yang tanya mungkin, wah kalau alergi susu sapi bagaimana? Nah, kita bicara ya. Jadi alergi susu sapi itu kan alergi pada protein pada sapinya, ya. Jadi kalau kita lihat memang ini mengandung susu, cuma ya nggak banyak ya. Tapi juga kolostrum itu memang ada susunya juga dikit, ya. Kandungan protein susunya ada juga dari yang seorang alergi. Jadi memang di sini kita boleh dikatakan tergantung sensitivitas alerginya. Apalagi sebenarnya ini diimbangi dengan anti alerginya, IgE itu. Sehingga sebenarnya daripada minum susu murni, minum ini nggak gampang muncul alergi susu sapinya, begitu. Tapi boleh dicoba dengan dosis kecil-kecil, dosis sedikit-sedikit, ya. Dan juga satu lagi bukan alergi ya, yang saya mau beritahu, satu kondisinya namanya lactose intolerant. Jadi orang ini sudah lama nggak pernah minum susu, tiba-tiba minum susu mencret. Itu bukan alergi susu sapi. Beda ya, enzimnya nggak aktif. Jadi kalau dia bilang, saya kalau minum susu mencret, ya karena udah lama nggak minum susu, enzim yang untuk mencerna susunya sudah tidak aktif. Terus dia bagaimana kalau mau minum kolostrum ini, produk kolostrum ini, bisa nggak? Bisa. Cara minumnya dari encer-encer dulu, sedikit-sedikit dulu, bertahap, besoknya sedikit lagi, encer buatnya. Jadi itu merangsang enzim pencernaan yang mencerna susu ini aktif lagi. Lama-lama baru berikan makin lama makin banyak, udah itu nggak akan mencret. Itu caranya. Bukan berarti nggak bisa sama sekali. Karena dia bukan alergi susu, tapi dia tidak toleran dengan susu. Namanya, karena di susu ada laktosa. Lactose intolerant. Nah, itu boleh, tapi rangsang dengan dikit-dikit kita berikan. Kemudian juga bersifat anti peradangan. Nah, maksudnya apa? Peradangan itu kalau misalnya orang itu lututnya sakit, bengkak, berikan kolostrum ini supaya lututnya nggak bengkak. Atau dia luka-luka, meradang, merah-merah lukanya, kecelakaan motor. Ada yang namanya antiinflamasi dalam kolostrum, anti peradangan. Bisa membantu selain lukanya cepat sembuh, bengkaknya cepat hilang. Karena dia anti peradangan. Termasuk kalau misalnya ada orang sakit tenggorokan, itu juga ada peradangan. Dibantu dengan kolostrum sapi. Ya. Dan juga yang namanya anti peradangan ini termasuk kalau orang kena COVID, ya. Mungkin Anda pernah dengar badai sitokin. Kenapa kalau orang kena COVID, dia bisa meninggal? Karena COVID itu, virus itu masuk sedikit, nggak apa-apa. Dia paling cuma pilek, batuk. Nah, mulai banyak. Antibodi yang dihasilkan juga banyak. Jadi kenapa orang bisa alergi? Karena gini, alergi itu muncul karena gini, ada sesuatu yang merangsang tubuh kita, apakah itu debu, dingin, sehingga tubuh kita ini jadinya menganggap itu benda asing, dilawannya. Nah, muncul reaksi alergi. Nah, sama, orang kena virus itu masuk, virus COVID ini masuk, tubuh kita keluarkan antibodi. Virus makin banyak, antibodi makin banyak. Terjadilah yang namanya, antibodinya namanya sitokin. Keluar, sitokinnya makin banyak. Terjadilah namanya badai sitokin. Reaksi peradangan hebat. Sehingga terkena organ-organ tubuhnya. Jadi organ-organ tubuhnya ini dirusaknya. Salah satunya yang namanya paru-paru. Makanya sesek. Kalau nggak ditolong meninggal. Karena apa? Terjadi peradangan dan akhirnya terjadi slam. Ya, cairan kental lendir di dalam paru-parunya. Meninggal. Nah, kalau produk suplemen ini mengandung antiinflamasi, dia bisa mencegah itu terjadi. Mencegah badai sitokin, mencegah sesek dari paru-parunya yang kena, sehingga dia tidak sesek dan tidak meninggal. Makanya ini penting sekali. Selain daya tahan tubuh, kalaupun orang kena COVID, Anda cepat-cepat berikan kolostrum ini karena ada anti peradangan. Termasuk membantu penyembuhan luka luar dalam. Ya, misalnya habis operasi,
usus buntu, berikan kolostrum untuk penyembuhannya. Habis operasi besar di operasi empedu, berikan kolostrum. Habis sesar, berikan kolostrum. Ya. Jadi supaya penyembuhan lukanya cepat. Jadi kalau orang sesar dikasih kolostrum, dia cepat nyembuhnya. Ya. Dan penyembuhan lukanya itu pas. Kalau Anda nggak sembuhkan luka dengan nutrisi, apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu yang sudah pernah sesar, bekas luka sesarnya itu 20 tahun kemudian masih nggak enak, masih sakit nyeri-nyeri gitu. Karena penyembuhan lukanya pada saat terjadi nggak dikasih nutrisi yang cukup. Nah, makanya dengan adanya kolostrum ini, lukanya sembuh dengan sempurna tanpa bekas. Biasanya seperti itu. Kemudian juga mendorong untuk pembakaran lemak. Jadi kalau ada yang program diet, ini bisa membantu dari kolostrum sini. Oke, next Pak. Nah, merangsang pertumbuhan. Jadi kalau anak Anda mau tumbuhnya dengan baik, Anda harus senantiasa berikan kolostrum. Perbaikan otot. Jadi kalau ada otot yang sakit, pegel-pegel, ataupun otot ini suka kram, atau keseleo, ya selain diurut, Anda berikan kolostrum karena dia memperbaiki kontraksi otot kembali, termasuk otot jantung. Jadi kalau orang yang bermasalah dengan denyut jantung yang kurang kuat, kolostrum ini bersama dengan kalsium akan meningkatkan denyut jantung sehingga dia nggak lemah jantung lagi. Membantu meregenerasi kulit. Jadi kalau kulit kita ini kan kalau misalnya dia regenerasi diganti baru. Ya, kulit terjadi regenerasi kan 21 hari. Jadi, dia bisa membantu mencerahkan kulit kalau kita minum kolostrum. Dan juga regenerasi saraf. Jadi, ada yang bermasalah dengan saraf, ataupun tulang, yang baru patah tulang, lagi penyembuhan, dia bantu regenerasi. Tulang rawan, misalnya tulang rawan itu di mana? Tulang rawan itu di lutut. Biasanya kan kalau orang kena sakit lutut, itu sakitnya di sendi lutut. Termasuk pelumasnya kurang, tulang rawannya aus. Nah, dia bantu regenerasi kembali supaya kakinya nggak sakit lagi. Begitu. Ya. Jadi memang termasuk ya otot untuk orang stroke ya betul juga. Kan sarafnya digenerasi kembali. Jadi kalau orang stroke kan nanti kita bicara ada omega 3, dia bisa bersihkan pembuluh darahnya yang tersumbat, sarafnya dibetulkan, otaknya dibetulkan. Orang stroke kenapa dia lumpuhnya nggak sembuh-sembuh, dia masih lumpuh karena dia pembuluh darahnya nggak dibetulkan, sarafnya nggak dibetulkan sehingga dia masih lumpuh. Kenapa orang stroke masih lupa ingatan? Kenapa orang stroke masih ngomong nggak nyambung? Kenapa orang stroke dikit-dikit marah, dikit-dikit ketawa? Karena otaknya terganggu, bukan hanya pembuluh darah otaknya, saraf otaknya terganggu. Berikan kolostrum. Selain Anda terapi dengan PMD. Kemudian untuk tumbuh kembang balita, anak, remaja, wah itu fungsi Anda harus berikan pada anak Anda kalau Anda nggak mau repot. Ya kalau enggak anak-anak dikit-dikit sakit, dikit-dikit ketemu dokter ya. Kalau ketemu saya nggak apa-apa, ketemu dokter lain uang lagi keluar ya. Membantu memperbaiki suasana hati. Jadi produk kolostrum ini bisa membantu mengatasi galau dan depresi. Jadi kolostrum adalah produk anti galau. Mencegah terjadinya diabetes karena punya faktor pertumbuhan yang IGF tadi, untuk detoks tubuh. Jadi kalau kita punya zat berbahaya, dia akan melapisi bukan hanya lambung loh, dia akan melapisi usus. Jadi kalau ada zat logam berbahaya itu nggak diserap sama tubuh kita, bahkan dibuang dari tubuh kita. Kemudian untuk hormon seksual, tadi ingat ada gonadotropin, GnRH. Ini untuk supaya menstruatur, hormon bapak dan ibunya masih bisa bertarung dengan maksimal di tempat tidur. Kemudian juga dia juga bisa meningkatkan libido. Jadi kalau yang biasa libido udah mulai turun, hormon seksualnya ditambah lagi, libidonya naik lagi, begitu. Jadi ini supaya kita ini selalu awet muda, seperti muda terus. Secara seksual juga gitu. Dan menyuburkan bagi pasangan suami istri yang susah punya anak, suami dan istri boleh minum kolostrum. Ya, bahkan wanita hamil ini diperlukan kolostrum ini karena ada kalsiumnya, ada zat besinya. Sering wanita hamil kurang darah. Ada yang namanya
apa tadi? Asam folat. Itu adalah semua vitamin yang diperlukan bagi ibu hamil. Vitamin B. Semua diperlukan. Sudah ada dalam satu bungkus ini. Ya. Ibu nyusui supaya ASI-nya lancar. ASI-nya banyak. Berikan kolostrum ya untuk diminum. Bahkan sebenarnya, oke, nanti saya cerita ya, ada yang menarik ya. Oke, next. Pak, tolong Pak. Nah, semua usia bisa diberikan. Kalau bayi, karena ibunya masih nyusui, ya 6 bulan pertama nggak perlulah. Udah cukup dari ibunya. Kecuali dihabisin bapaknya, ya anaknya terpaksa diberikan. Jadi bapak ngalah sama anak bayinya ya. Bayinya yang butuh kolostrum dari ibunya, bapaknya yang minum kolostrum ini gitu. Ibunya yang lagi nyusui juga minum. Anak-anak supaya nggak gampang sakit, apalagi pandemi kayak gini, anak-anak gampang loh tertular. Ya, 1-5 tahun. Anak-anak kalau kena COVID tuh dia nggak batuk pilek. Ya jarang sih, tapi lebih banyak diare misalnya saat ini ya. Makanya buat anak-anak tuh penting lah, jangan sampai sakit. Tapi anak-anak tuh yang nggak mau pakai masker, gampang lah tertular anak-anak itu. Ya termasuk penyakit lainnya. Untuk pertumbuhan, jadi biar tingginya bagus, otaknya pinter, tingginya maksimal, semua nggak ada masalah, itu 6-15 tahun ya, 16-20 tahun ya kematangan, supaya dia setelah puber perkembangan seksualnya bagus, mensnya teratur ya. Nah, makin tambah usia, Anda perlu yang namanya kolostrum untuk menjaga hormon seksual Anda ya. Kalau hormon seksual turun itu banyak masalah, kesehatan juga terganggu. Kemudian mencegah penuaan dini, jadi nggak cepat tua, rambut nggak cepat beruban, tulangnya nggak gampang keropos, nggak gampang keriput. Kita butuh kolostrum. Ya, jadi kolostrum ini satu rumah kita perlu. Setiap hari kita perlu. Ya, oke, next. Nah, apa keistimewaan kolostrum dari sapi? Ya, faktor imunitasnya yang terutama saya ceritakan imunoglobulin gamma. Pada sapi itu 86%. Tapi kalau pada manusia cuma 2%. Itu kelemahannya. Bayangkan loh. 40 kali lipat lebih banyak. Bahkan lebih. Ya. Jadi daripada Anda nunggu kolostrum mama Anda, ibu Anda, mending langsung minum ini. Untuk imunitas. Karena faktor imunitasnya 40 kali lipat lebih banyak. Bayangkan, kolostrum mama kita, ibu kita, itu udah bagus. Ini 40 kali lipat. Jadi kita nggak gampang sakit lah. Anak sekeluarga nggak gampang sakit. Oke, next. Saya tambahkan yang lainnya ya. Selain itu, dibandingkan kolostrum sapi, dibandingkan dengan susu sapi, 100 kali lipat lebih tinggi faktor imunitasnya. Jadi kalau Anda minum susu sapi dibandingkan minum kolostrum sapi, sama-sama dari sapi, tapi kolostrum sapi itu 100 kali lipat lebih tinggi faktor imunitasnya, daya tahan tubuhnya. Bayang nggak? Kita minum susu aja udah bagus supaya nggak gampang sakit. Ini 100 kali lipat lebih tinggi loh. Jadi betul-betul pertahanannya bukan hanya bertahan, tapi dia menyerang. Kalau ada virus masuk, dia serang. Keren nggak kolostrum? Ya. Dan juga yang namanya kolostrum ini dia tidak spesifik. Ya. Kenapa kita kasih kolostrum? Kan kita mau minumnya nggak dari kambing, nggak dari kolostrum kucing atau anjing. Karena Anda berpikir nggak? Karena setiap manusia, setiap makhluk itu, maksud saya, seperti kucing, anjing, kambing, dia membuat struktur kolostrum yang spesifik untuk bangsanya. Jadi kalau kucing buat kolostrum, buat kucing aja. Nggak boleh kita diminum oleh manusia. Ya, jangan minum susu kucing. Nggak ada. Ya, susu bukan masalah susunya sih, kolostrumnya sebenarnya. Ya kalau bicara susu kambing memang ada susu kambing, tapi kolostrumnya tuh nggak cocok buat manusia. Ya, susunya oke, kolostrumnya nggak cocok. Jadi kalau kita bicara kolostrum yang dari kucing, anjing itu spesifik. Tapi dari kolostrum dari sapi itu tidak spesifik. Bisa diberikan kepada manusia, bisa diberikan pada sapi itu sendiri,
bisa diberikan pada hewan mamalia lainnya. Kenapa saya ngomong gitu? Kalau kucing kesayangan Anda sakit, anjing kesayangan Anda sakit, dan supaya tidak mudah sakit, berikan Vohostrum. Karena dia tidak spesifik. Dia nggak khusus pada sapi aja, enggak, bisa diminum manusia. Anjing kalau Anda punya anjing kesayangan, diminumkan Vohostrum, nggak gampang sakit. Ya, daya tahan tubuhnya kuat, dia sehat, tulangnya kuat. Bahkan kalau dia sakit, Anda berikan Vohostrum seperti itu. Ya, orang VG bisa nggak minum Vohostrum? Kalau dia lakto-ovo bisa, kan ada VG yang boleh minum susu, ada VG yang tidak boleh minum susu. Tergantung VG-nya. Kalau lakto-ovo bisa. Ya. Dan ini kan tidak membunuh hewan. Kita kan semua dapat dari perah. Bukan membunuh hewan untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi secara ya mengandung sapi tapi sapinya nggak dibunuh. Gitu kan susunya diperah. Gitu. Ya tergantung kembali lagi ke orangnya lah. Anda perlu ceritakan bahwa sapinya nggak dibunuh. Sapinya waktu diperah dia masih gitu ya. Jadi dia masih hidup gitu, nggak apa-apa ya. Oke, itu kenapa harus kolostrum dari sapi, itu alasannya. Dan komposisi lainnya apa? Tadi kita sudah bahas di awal juga. Ada susu tanpa lemak, skim milk. Ada whole milk, susu berlemak. Tapi di sini sebagian besar dia lemaknya rendah. Bahkan dari kolostrum itu punya faktor untuk membakar lemak. Ya, jadi whole milk ini tambahkan supaya rasanya nikmat aja. Dan juga omega 3 yang penting ini. Omega 3 ini mengandung yang namanya DHA dan EPA. Omega 3 ini fungsinya apa? Satu, dia menurunkan kolesterol dan trigliserid, lemak dalam darah diturunkan. Jadi kalau Anda kolesterol tinggi, minum Vohostrum. Selain itu juga untuk kecerdasan. Omega 3 ini untuk kecerdasan dan daya ingat. Ya, jadi kalau mau anak Anda sekolahnya pintar, berikan Vohostrum karena mengandung omega 3. Anda yang suka lupa, berikan Vohostrum karena mengandung omega 3. Anda yang supaya nggak cepet pikun orang tua lanjut usia, minum Vohostrum karena mengandung omega 3. Ya. Jadi orang yang stroke, orang yang serangan jantung atau dada suka nyeri, ya. Paling gampang kalau Anda cek live blood analysis, cek darah dengan mikroskop itu, orang yang bermasalah dengan trombus, aterosklerosis, Anda suruh minum ini kolostrum. Selain yang namanya oral liquid, ya. Dan juga yang namanya inulin ini adalah prebiotik. Tadi saya udah bilang ini bagus buat pencernaan. Jadi kalau ada yang diare, ini mirip dengan apa tadi? Kolostrum ya. Tapi ini ditambahkan lagi prebiotik. Ya, jadi untuk membentuk bakteri yang menguntungkan supaya nggak cepat diare, nggak muntah. Jadi bagus buat pencernaan. Dan dia membantu penyerapan kalsium, inulin. Nah, kalsium sendiri fungsinya apa? Kalsium sendiri fungsinya buat tulang. Saya ulangi lagi ya, buat denyut jantung supaya kalau orang jantungnya lemah, Anda boleh berikan kalsium. Ya, kalau Anda mengalami susah tidur, kalsium meningkatkan kualitas tidur. Seperti itu. Dan juga untuk masalah pencernaan, gerakan usus, ya, peristaltik, diare maupun sembelit. Nah, kalsium ini supaya mencegah terjadinya itu. Ya, termasuk untuk kontraksi otot. Jadi kalau kita malam suka kram, tengah malam kebangun kram, ada kalsium yang untuk kontraksi otot, dibantu dengan fungsi dari kolostrum tadi. Ada vitamin dan mineral. Kolostrum tadi ada 4 mineral, ya. Di sini ditambahkan lagi. Next Pak, tolong Pak. Iya. Tuh, Anda lihat banyak sekali ya. Jadi ada vitamin A, vitamin B1, B6, niacin, B2, samfolat, lengkap sekali. Jadi sekarang mineralnya pun bertambah, ada kalium. Ya, kalium ini sering terjadi juga loh orang kekurangan kalium. Ya, kemarin saya punya teman, dia tiba-tiba bangun nggak bisa jalan, kayak orang lumpuh gitu. Ternyata kaliumnya kurang. Ya, banyak orang kalium kurang loh, bukan kalsium, kalium. Kalium ini untuk denyut jantung. Ya,
salah satunya. Makanya kan orang biasa bilang sering makan pisang, kelapa, air kelapa. Nah, di sini juga udah ada, ya. Ada tambahannya yodium untuk masalah mencegah penyakit jondok, ya. Ada selenium untuk daya tahan tubuh juga. Jadi memang di sini banyak sekali fungsinya, ya. Jadi vitaminnya juga ada C, ada vitamin E, ya. Dari kolostrum sudah ada ditambahkan lagi. Ya, jadi fosfor juga bagus buat tulang. Jadi lengkap sekali, proteinnya tinggi, vitamin mineralnya lengkap, rendah lemak, ada karbohidratnya sedikit untuk energi di tubuh kita. Jadi lengkap sekali kita minum 1 bungkus Colostrum ini. Oke, next Pak. Next Pak, tolong Pak. Nah, cara minumnya gimana? Jadi kalau Anda minum Colostrum, Vohostrum 1 sampai 3 bungkus per hari. Ya. Sebelum makan atau perut kosong. Jadi perut kosong itu akan bekerja, apalagi kalau Anda punya sakit mah, dia melapisi dulu lambungnya. Ya. Jadi memang di sini sebaiknya memang perut kosong. Pagi hari sebelum sarapan atau sore hari atau malam sebelum tidur. Ya. Kalau Anda minum karena dia susu, ada obat-obat yang harus dijarak ya. Seperti antibiotik tetrasiklin, quinolon, ya, natrium bikarbonat. Nah, ada beberapa obat yang tidak boleh bersamaan. Tapi ada obat yang justru lebih baik bersamaan. Misalnya kortikosteroid. Kita bisa minum sebelumnya, habis itu minum kortikosteroid supaya kortikosteroid ini tidak merusak lambung. Jadi cegah dulu pakai kolostrum, ya. Bisa juga. Cuma kalau Anda nggak ngerti, pokoknya dijarak aja 1 jam. Seperti itu. Ya, ini cara konsumsinya. Oke, next Pak. Ini sertifikasi untuk Vohostrum sudah semuanya, ya. Jadi dari halal, FDA dan sebagainya ini sudah didapatkan dari ISO. Oke, ya next Pak. Saya rasa sudah selesai sampai di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Kiki ataupun Pak Haikal. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Teddy. Nah, Bapak Ibu sekalian, penjelasan yang luar biasa dari Dokter Teddy tadi mengenai Vohostrum ya. Jadi gimana nih? Langsung pada pengen borong semua ya? Mumpung ada promo pre-order ya Bapak Ibu sekalian. Nah, betul. Sebelum kita akhiri, kita masih ada sesi tanya jawab terlebih dahulu kepada Dokter Teddy. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh diisi di kolom chat sekarang. Ayo. Nah, mau nanya apa nih kira-kira? Tadi udah luas, panjang, lebar ya. Nah, kalau yang sakit miom bisa minum kolostrum nggak, Dok? Untuk sakit miom bisa, apalagi dia kan, ya miom tuh memang bukan kanker janak ya Bu Kiki ya. Bukan kanker ganas ya, tapi miom itu tumor jinak. Kalau bisa minum, bisa. Bahkan memang bagus, nutrisi yang bagus untuk seseorang yang menderita miom. Gitu. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi 1 saset berapa banyak airnya? Kurang lebih ya sebenarnya berdasarkan Anda mau lebih kental atau lebih encer. Ya 150 sampai 200 ml. Rata-rata sih 150 lah. Dan ingat ya, bikin kolostrum ini jangan pakai air terlalu panas. Air hangat. Gitu. Jadi sekitar 60-70 derajat. Jadi kalaupun suhu 60-70 derajat itu sebenarnya di atas hangat kuku dikit. Jadi kalau kita misalnya air panas nih, kita tambahin air sejuk. Terus kita coba, masih panas belum bisa diminum. Tambahkan lagi air sejuk. Dia masih panas tapi sudah mulai bisa diminum. Nah, itulah sekitar 60-70 derajat. Jadi nggak usah repot-repot beli termometer. Begitu. Oke? Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, Dokter. Apa ini? Bila ibu melahirkan tidak keluar ASI-nya, bolehkah bayi langsung diberi Vohostrum, Dokter? Perlu sekali. Kan tadi sudah saya ngomong, melancarkan ASI ini.
Jadi kalau orang dia dia di dalam Vohostrum ini mengandung yang namanya hormon prolaktin tadi, ya, yang merangsang produksi ASI. Jadi penting sekali untuk melancarkan ASI. Supaya ASI-nya banyak, kita berikan Vohostrum. Ibu-ibu yang saya lagi menyusui, minum Vohostrum supaya ASI-nya banyak. Mungkin maksudnya begini dok, apabila bayi yang baru lahir itu ibunya tidak keluar ASI-nya dokter, ya. Oh, diberikan pada bayinya? Oh, bisa. Betul. Bisa dok. Bisa. Bayinya boleh. Kalau dia nggak dapat dari ibunya, kan mau dapat dari siapa lagi? Terpaksa Vohostrum. Oh begitu. Nah komposisinya dok, kalau tadi kan 1 saset ya. Kalau bayi yang baru lahir ini berapa komposisi yang kita berikan dokter? Kalau untuk bayi kita bisa berikan 1 bungkus bisa dibagi 3 untuk pemberian. Sehari sebungkus lah gitu, bagi 3 kali boleh. 3 atau 4 kali boleh. Iya. Baik. Nah, kalau untuk yang stroke dok, apakah dosisnya ditambahin atau cukup sehari 3 kali dokter? Ya sebenarnya kita nggak perlu banyak-banyak sekali ya. Jadi kan dosisnya itu 1-3 bungkus. Kita sebenarnya pun kalau dia orang stroke kita boleh berikan 3 kali sehari lah. Sekali minum sebungkus itu udah cukup. Jadi 3 kali sehari, pagi sebelum sarapan, sore sebelum makan apa-apa, dan malam sebelum tidur. Jadi yang penting tidak terisi penuh lambungnya. Jadi biar agak kosong, baru minum kolostrum dia bekerja lebih maksimal. Gitu. Nah, baik. Nah, luar biasa sekali ya jawaban dari Dokter Teddy. Nah, Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita rangkum, akan kita sampaikan kepada Dokter Teddy dan akan dijawab nanti oleh beliau. Kita share melalui pesan WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena baik Dokter Teddy sudah berakhir sepertinya sesi presentasi untuk mengenai produk Vohostrum ini. Terima kasih atas kehadirannya dokter. Kita jumpa kembali dokter di Zoom berikutnya. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu. Sampai jumpa.